Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginting Alessandro dengan NIM 1440 12 12 80 19 dari Prodi D3 Keperawatan STIK Siti Khadijah Palembang. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Sholihah MPD. A. Pandangan kita terhadap bahasa Indonesia. Pada umumnya, bahasa Indonesia menempati dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dan juga negara. Bahasa Indonesia dapat menyatukan bangsa yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi dan informasi yang setiap harinya kita gunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika bahasa digunakan dalam komunikasi dan interaksi, sebagai pengembangan budaya dalam cara berkompleks dari beragam dan hal pembentukan karakter bangsa, bahasa tentu tidak dapat diragukan lagi dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalaman kepada orang lain. B. Fungsional bahasa Indonesia di generasi muda. Bahasa sebagai bahasa nasional bagi generasi milenial dalam menghadapi globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi dan juga sebagai pengenalan identitas suku dan bangsa. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, maka dari itu bahasa Indonesia harus dijadikan bahasa pedoman untuk generasi muda saat ini. Bahasa adalah perangkat yang berubah pada saat sama, mewakili satu simbol negara, menandakan cinta bangsa terhadap negara. Rasa hormat yang paling utama menjadi identitas nasional negara Indonesia, merupakan faktor wajib dalam pemikiran gagasan anak muda. Sikap bahasa yang baik yaitu sikap menghormati terhadap peranan dan kedudukan bahasa Indonesia. Mempertahankan bahasa yang baik artinya mengutamakan bahasa Indonesia dan mengingat cinta terhadap bangsa Indonesia, tetap menjaga cara menggunakan dan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di kalangan muda. C. Permasalahan bahasa Indonesia di generasi muda. Penggunaan bahasa ala Jakarta Selatan sampai sekarang masih berlangsung, bahkan menambah ke berbagai kalangan termasuk kalangan publik, figur seperti artis, politik, dan entah tidak sengaja disengaja terlihat di masyarakat. Tentu penggunaan bahasa tercampur-campur tersebut tidak salah, hanya dilihat dari fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi, imperialisasi, mengadakan integrasi, dan lingkungan. Itu harus kita tahu bahwa bahasa itu dengan bahasa lain, khususnya bahasa Inggris, anak Jakarta Selatan itu memaksa kita harus mengakui bahwa generasi muda di generasi saat ini itu bahasa asing, bahasa Inggris itu pemakaian bahasa di anak Jakarta Selatan jelas sangat memperhatikan saat ini, dengan bercampurnya bahasa asing dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. D. Solusi bahasa Indonesia di generasi muda. Membiasakan diri dengan gaya bahasa baku dalam percakapan dengan teman sebaya kita. Kita bisa menggunakan bahasa non-formal untuk menimbulkan kesan santai dan enak untuk didengar. Suasana terasa berbeda ketika menggunakan bahasa baku. Kesan yang akan ditimbulkan untuk menjadi diskusi yang terstruktur untuk membahas sesuatu yang penting. Di dunia profesional kita akan banyak berjumpa dengan menggunakan bahasa baku. Piawai dalam bahasa baku nanti akan membantu kamu dalam kegiatan formal di masa depan. Presentasi akan terlihat lebih meyakinkan, surat dan dokumentasi akan terlihat profesional di masa yang banyak lagi.
Demikian presentasi dari saya.